Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru. PT Tripar Multivision Plus Tbk dengan kode saham RAM resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan milik produser film dan sinetron Ram Punjabi ini melepas 929,2 juta saham ke publik. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Tripar Multivision Plus Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Ram Jetmal Punjabi, Komisaris Utama PT Tripar Multivision Plus Tbk. Selamat pagi, Pak Ram. Selamat pagi, Bapak. Salam sehat, Pak. Baik semua, lancar. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik, akhirnya juga menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dan kami ucapkan selamat ini, Pak Ram. Terima kasih. Apa yang melatar belakangi akhirnya perseroan ini, Pak, memilih menjadi perusahaan tercatat? Saya bangga menjadi anggota dari Bursa Efek Jakarta dan saya juga sangat bangga bahwa perusahaan Tripar Multivision Plus dengan disingkat MVP dapat melantai berkat dukungan pengarahan dari BIJ. Saya ingin jelaskan latar belakang kenapa saya putuskan untuk menjadi bagian dari BIJ dan masyarakat luas. Bidang kita dan bidang politik itu hampir sama. Dua-duanya perlu kumpulkan massa. Jadi film kalau tidak ada massanya tidak akan meraih kesuksesan. Begitu juga partai politik. Tapi saya bukan orang politik. Jadi alasan saya untuk membawa perusahaan saya ke lantai Bursa Efek dan bergabung dan merangkul masyarakat luas kita adalah bahwa dibanding 20 tahun yang lalu, saya ditawarkan untuk go public untuk ini. Tapi saya menolak tawaran itu bukan karena arogansi, tapi saya melihat industri kita saat itu di tahun 70-an belum mantap, belum stabil, masih labil. Nah, sekarang saya melihat setelah COVID, industri film Indonesia, pertelevisian dan perbioskopan itu mendapat tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Karena itu saya putuskan inilah saatnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan menambah kinerja lebih mantap dari Multivision, menambah bioskop, menambah judul film lebih banyak dan juga program-program OTT. Itu alasan yang membuat saya menjadi bagian dari masyarakat dan melantai di Bursa Efek. Nah sebenarnya sejauh ini, Pak, apa sih kalau kita lihat respon dari investor sendiri, berapa banyak saham yang dilepas dan juga apakah sudah ada kelebihan permintaan, mengingat ini juga menjadi salah satu pilihan investasi tentunya bagi investor pasar modal saat ini, Pak Ram? Saya sebetulnya dari sisi saya tidak melantai itu cari duit. Memang penting untuk menjalankan dan lebih meluaskan kinerja Multivision. Roda ekonomi itu putar dengan modal. Tapi niat saya untuk melantai adalah menjadikan Multivision sebagai legacy yang bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa di Hollywood dan di Bollywood. Seperti saya beri contoh, Warner Bros. Sudah masih berjalan, masih aktif, masih memberikan produk-produk terbaik sejak 200 tahun yang lalu. Promoternya sudah tidak ada, tapi dijalankan oleh legasinya. Begitu juga Disney. Tidak ada yang masih hidup dari ini karena roda kehidupan kan berputar. Tidak bisa menganggap bahwa tidak mungkin jadi tua. Nah, saya juga itu waktu pikirkan kenapa tidak diserahkan kepada keluarga. Sekarang keluarga memang kompak, semuanya mendukung, dari istri, anak perempuan, anak laki, mantu. Tapi begitu
saya punya niat itu memang kalau ajal datang di tempat kerja saya. Itu adalah keinginan saya. Tapi kalau setelah saya tidak ada, anak saya pikirkan, wah ada proyek baru yang saya lebih bisa menghibur diri, mungkin dia akan tinggalkan Multivision. Tapi kalau Multivision sudah melantai di bursa dan menjadi bagian dari masyarakat luas, tentu Multivision akan bertahan untuk selamanya. Dan mudah-mudahan Multivision akan jadi salah satu perusahaan yang eksis untuk selamanya. Generasi kedua, ketiga, keempat, walaupun mungkin anak saya, keluarga saya merasa bidang ini sudah tidak menggairahkan saya. Tapi saat ini semua one for all for one, semua keluarga itu gairahnya di industri perfilman. Baik, nah ini ada peraihan dana segar yang diperoleh setelah IPO nih Pak Ram. Ingin tahu juga, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, investor dan juga pemirsa IDX Channel. Dana segar ini nanti akan digunakan untuk apa saja ya Pak? Gini, Multivision sangat bangga dapat predikat sebagai pionir. Sebagai contoh dalam hal apa yang jadi pionir. Industri persinetronan diciptakan di Indonesia oleh Multivision Plus. Jadi di situ Multivision merasa tepat kalau diberikan predikat sebagai pionir. Cineplex di Indonesia pertama diciptakan oleh Multivision dengan nama bioskop Kartika Chandra yang masih eksis untuk itu. Jadi saya ingin pikirkan dana itu dipakai untuk produk-produk di out of the box. Misalnya di tahun 2024 nanti akan ada OTT yang akan diciptakan sendiri oleh Multivision Plus dan produk-produknya juga 99% akan menjadi produk Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa sejajar dengan OTT players yang sekarang lagi merajalela dan sukses di Indonesia, antaranya video, Netflix, Amazon dan lain-lain. Mudah-mudahan OTT Multivision akan bisa bersaing atau dan menjadi sejajar dengan players internasional. Jadi dana itu akan pakai di situ. Begitu juga di Indonesia industri perbioskopan mempunyai peluang yang luar biasa. Indonesia membutuhkan 10.000 gedung bioskop. Sedangkan yang tersedia baru cuma 3.000. Bisa dibayangkan betapa besar peluang untuk mengembangkan industri itu, dan untuk itu sebagian dana juga akan pakai di situ. Nah profil dari perseroan seperti apa? Kita akan jelaskan nanti di segmen berikutnya Pak Ram. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ram Jetmal Punjabi, Komisaris Utama PT Tripar Multivision Plus Tbk. Baik Pak Ram, sekarang mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa profil dari Tripar Multivision Plus ini seperti apa? Berdiri sejak kapan dan memang core bisnisnya di bagian yang mana dari industri perfilman kita? Silakan. Multivision didirikan untuk menciptakan program-program yang menghibur seluruh rakyat Indonesia. Kan tadi saya jelaskan bahwa Multivision Plus mendapatkan predikat sebagai pionir karena waktu awalnya saya sebut pay channel yang pertama diciptakan itu RCTI, RCTI yang itu waktu. Tapi RCTI sangat mengharapkan bahwa RCTI muncul dengan program-program lokal. Nah itu waktu di Indonesia tidak dapatkan tenaga kreatif, tidak ada teknologinya. Jadi pemilik
pay channel itu menyerahkan ke saya tanggung jawabnya untuk menciptakan industri produk lokal. Karena itu saya keliling dunia mencarikan tenaga-tenaga yang bisa memberi transfer of teknologi yang terjadi. Dan karena itu saya produksi produk pertama itu gara-gara yang bertahan di layar kaca selama 6 tahun. Wow, Jam 6 sore pasti orang pulang rumah untuk setel program gara-gara. Nah dari situ industri sinetron menjadi mega sinetron. Dan itu kita ciptakan program-program Ramadan yang khusus. Juga bertahan di situ. Seperti judul-judul tersanjung, bukannya saya mau promosikan, tapi sekedar melengkapi informasi. Tersanjung bertahan 5 tahun di salah satu stasiun di Indonesia. Banyak lagi yang telah dipikirkan out of the box untuk menghibur rakyat Indonesia. Jadi profil Multivision itu adalah menciptakan program-program ataupun sarana-sarana yang menghibur bangsa kita. Nah, hiburan itu tidak hanya dikatakan bahwa kalau orang ketawa itu jadi hiburan. Tidak. Dalam tutur cerita, kalau membuat penonton nangis juga itu hiburan. Dan biasanya produk Multivision itu mengangkat tidak hanya masalah-masalah orang kecil, tapi justru problem-problem yang dihadapi oleh keluarga mampu. Jadi kalau konflik mereka diperlihatkan di televisi, rakyat yang tidak mampu juga mengatakan, lihat tuh, bukan hanya kita sebagai orang mampu yang menderita, orang kaya pun punya penderitaan. Jadi profilnya ada membuat hiburan itu bisa bikin orang senyum, ketawa, atau nangis. Itu adalah profil utama. Nah, lantas dengan tadi sudah menjadi pioneer dari industri perfilman di Indonesia, lantas bagaimana kinerja perseroan, terus kinerja manajemen untuk menjaga performanya hingga hari ini, Pak Ram? Dalam segala bidang, Pak, itu memulai sesuatu lebih gampang daripada mempertahankan. Jadi sebelum melantai di Bursa Efek Jakarta, saya sudah mengadakan training dari waktu ke waktu apa langkah kita ke depannya. Jadi semua murid yang keluar selesai sekolah belum tentu berhasil. Itu keberhasilan itu harus disamakan dengan pengalaman di lapangan. Jadi banyak orang saya bisa beri contoh yang di sekolah pinter, tapi dalam dunia usaha tidak menunjukkan prestasi yang sama. Tapi dengan komitmen, segala sesuatu yang diharapkan, itu komitmen yang perlu. Saya tadi terkesan dengan kata-kata yang disampaikan Pak Nyoman waktu bahwa mimpilah tinggi. Kalaupun saya tambahkan lagi, saya terima masukan itu sangat memicu semangat saya. Karena kalau mimpi tinggi, kalaupun karena sesuatu hal kita jatuh, masih jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kedepannya itu tidak gampang. Tapi kalau sudah punya komitmen, semuanya bisa dijalankan lebih dari sebelumnya, dari pengalamannya. Buruk tidak kita ulang, tapi keberhasilan kita tambah. Rencana ekspansi bisnis di tahun ini seperti apa dengan raihan dana IPO tadi? Jadi tahun ini kita akan tambah gedung bioskop. Karena di Indonesia dibutuhkan 10.000 layar gedung bioskop. Sedangkan di Indonesia hanya baru 3.000. Jadi bisa dibayangkan betapa besar peluang yang tersedia di situ untuk menambah gedung bioskop. Saat ini penonton kita setelah menderita selama 3 tahun COVID, sekarang merasa sudah bosan tinggal di rumah lihat cuma 4 dinding aja. Di ruangan saja begitu. Mereka keluar rumah
tiket di Indonesia paling murah. Mereka juga dapat program lokal yang mereka bisa bergabung dalam cerita, problem, dan pemainnya. Itu membuat industri kita lebih maju. Jadi yang diperlukan ke depan adalah pertama yang akan dikembangkan itu tambah gedung bioskop dan Multivision kembangkan gedung bioskop itu di bawah bendera Platinum Cinema. Yang ada di selain kota besar. Kita tidak main di kota besar, tapi justru cari kota-kota yang tidak memiliki gedung bioskop. Besar sekali peluangannya yang belum ada yang sentuh. Kita akan main di situ dan mudah-mudahan di akhir tahun sudah bisa tambah kurang lebih 20-25 layar bioskop. 2004 rencana saya akan membangun 100 gedung bioskop. Jadi dari ke waktu ke waktu bukan hanya saya yang akan memenuhi kebutuhan 10.000, tapi dengan pelaku-pelaku pemain-pemain yang juga sangat aktif di bidang ini punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dia pemirsa, ekspansi akan terus dilakukan oleh PT Tripar Multivision Plus Tbk setelah dana segar yang diraih dari hasil IPO. Pembangunan lagi gedung-gedung bioskop tidak hanya di kota-kota besar, ke pelosok daerah. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa menikmati hiburan begitu ya Pak Ram ya. Baik Pak Ram, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih. Baik. Saya ingin sampaikan percayalah pada saham RAM dijaga dan Anda akan tidak merugi dari saham RAM. Itu adalah pesan saya, tidak jualan di sini tapi saya pesankan percayalah pada kinerja Multivision dan saham RAM harusnya menjadi perhatian Anda dan melekat di hati Anda. Baik, terima kasih Pak Ram. Terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak.